GCC finest. Ya, baru saja kick off. Babak kedua kembali dimulai Fajar Fahlepi yang bertugas di kesempatan sore ini dan masih tentunya turnamen Cup 3. Desa Dana Winangun masih sepenuhnya didukung oleh Azelia, Telur Kelangenan, Toko Uwaha, Cemara Skedul, Warung Nasi, Jamblang Mas Coy, Sunyaragi, PT Hamas Palimanan Kios, Durian Balap DIY Aparel, WiFi Beresnet Pondok, Durian dan Nasi Liwet Sinapul, Top Durian Supplier, Express Ponorogo, Lautan Durian Lampung, Durian Medan Asun PT Rodamas Mandiri Ban CP, Gunung Mas Ban Dava, Alam Raja dari yang punya Raja Durian Kang Agus Pangkalan, Gas Ibu Susi Kelangenan, Mahkota Durian Megu Cilik, Tim Ibu Seli, Paguyuban Masyarakat Penggung, Asna Utama Bandung juga masih sepenuhnya didukung oleh Pemdes Beberan, Pemdes Ciawi, Pemdes Cengkuang, Pemdes Kelangenan, Pemdes Serang, Pemdes Cemara Kidul, Pemdes Pekantingan, Real Aparel, Polsek Kelangenan, Koramil Kelangenan, Polresta Cirebon, Pemdes Selangit, Pemdes Kreo, Karang Taruna Kecamatan Kelangenan, Pemdes Pegagan, Ajeng Galeri, Karang Taruna Bangkit Jaya, Adil Parfum Bos C3, Toko Mas Cangkol, Grosir Bandar Bos Cangkol juga masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh Info Terekam Cirebon Seci Ayu, Maja Kuning, juga tentunya pihak YouTube Tiposi Abinesa, Jepretan Tajam Terpercaya AA Robi Ganteng Ranandesa. Yowis masih nampaknya dari sisi pertahanan kesebelasan Never King yang coba melakukan serangan di awal babak kedua. Satu hempasan kembali ada pria pemain yang nampaknya baru masuk di awal babak kedua. Sementara dari sisi pertahanan inilah sosok Agus, pemain yang datang dari BK Porda Kabupaten Cirebon, bergeser kembali. Ya jelas, ada satu foul yang nampaknya dilakukan Idhar. Ada satu pergerakan, ada Pak Tektok yang nampaknya kembali berbuat satu tendangan bebas, tentunya bagi kesebelasan Never King. Kita tunggu tentunya Agus yang masuk dari bangku cadangan dan juga sosok pria pemain dengan genre menyerang. Masih kita nantikan kembali satu aksi dari pemain bernomor punggung ada tentunya jelas Opang. Masih kita tunggu satu umpan panjang dari Opang tertuju di sana. Nampaknya bola justru jatuh ke arah Yasin. Satu tekanan lagi-lagi, benar-benar Bayu cukup menyulitkan niknya, benar-benar cukup menyulitkan pertahanan dari tim Tapon. Pria Bayu kembali bergeser pada siapakah Bayu yang jelas nampaknya di sana Abim juga masih cukup kesulitan. Pria bergeser kembali pada siapakah pria yang jelas ada satu hempasan kembali Abim. Agus cukup tenang nampaknya kontrol yang dilakukan Agus dan masih dalam jangkauan tentunya para pemain Never King. Agus bergeser pada pria pemain yang juga masuk di awal babak kedua di sisi kanan. Nampaknya kesebelasan Never King. Pria nampaknya tenang sekali pergerakan dari sosok pria dan ada satu tarikan yang dilakukan pria, bergeser kembali ke sisi pertahanan. Nampaknya di sana ada Subi. Sementara untuk besok sore jangan sampai Anda lewatkan menjadi laga pembuka di putaran kedua, kesebelasan Gamas FC versus kesebelasan Gempol, di mana kesebelasan Gamas mampu mengkandaskan kesebelasan Cilukrak dengan skor akhir 2-1. Sementara kesebelasan Gempol FC berhasil mengkandaskan kesebelasan Brawijaya melalui drama tendangan adu penalti dan skor 1-3 mengunci kemenangan Gempol. Sementara di sini menjadi laga pamungkas menuju fase 16 besar. Satu jatah kuota tersisa. Kesebelasan Never King yang masih berjibaku guna menyamakan kedudukan di gol pertama. Yang jelas Iqbal Uzora mampu mengoyak tentunya jala dari Jiweb di babak pertama. Sementara ada satu foul yang kembali terjadi dan masih terjadi dalam satu serangan Bayu.
Tendangan bebas dari jarak sekitar 28 meter di sisi kanan Nana. Kita nantikan Bayu akankah mampu mengoyak jalan Nana. Nana yang nampaknya kembali dengan conditioning yang cukup baik. 3 pemain sudah menjadi pagar hidup. Kita nantikan Bayu. Dan nampaknya hanya berjarak tipis. Luar biasa, mata kita hampir oleh indahnya tendangan dari sosok Bayu yang hanya berjarak sekitar 1 jengkal. 1 tendangan bebas enak sekali dari sosok Bayu yang melentung begitu indah mengarah ke arah penjaga gawang Nana. Sementara bola yang juga menuju arah Iqbal Ojora masih nampak begitu jauh. Lemparan ke dalam kembali baik kesebelasan Never King, ada Opang. 1 aksi individu kembali yang kembali coba dipertontonkan oleh Abim. Terlepas nampaknya kontrol dari Abim. Sementara lemparan ke dalam bagi kesebelasan Never King melalui Opang di sisi pertahanan sebelah kanan dan masih dalam jangkauan tentunya Opik. Abim juga nampak terlibat permainan di sisi sebelah kiri. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Never King, Never King, Never King, Never King yang kembali coba berinisiatif menekan bertubi-tubi serangan, coba kembali dijauhkan dari area box penalti. Ada Syahid, namanya juga nampak terlibat permainan di sisi sebelah kiri. Ada deliberasi, ada permainan yang benar-benar begitu rapat dari kesebelasan. Jelas tentunya Tapon. Sementara Never King yang masih dengan rule of the game-nya bermain begitu cepat, bermain begitu enak dan serangan yang kembali ditata melalui Aji. Sisa 1 aksi dan masih dalam jangkauan ada Abim. Wow, nampaknya jelas tentunya sedikit terlambat dan 1 langkah di belakang pemain bertahan. Terlalu lambat nampaknya umpan yang coba disodorkan Abim. Jelas Iqbal Ojora yang sudah berdiri di belakang ataupun 1 langkah di belakang pemain bertahan dari kesebelasan Never King. Seandainya tadi Abim cepat bergerak ataupun memberikan umpan silang, tentu cerita yang berbeda. Namun kembali ada kombinasi serangan yang dibangun oleh kesebelasan Never King. Dan ada 1 benturan kembali dan terlalu jauh dan tinggi nampaknya 1 tendangan keras dari luar area kotak penalti. Jelas tentunya Anik yang coba dengan 1 kesempatan, ada 1 cici sela, ada 1 kesempatan kemudian dan masih dalam jangkauan pemain bertahan kesebelasan ataupun Syahid. Luar biasa tentunya Syahid yang benar-benar masih cukup disiplin guna kembali memberikan 1 kenyamanan di sektor pertahanan. Di sisi kanan masih kembali terlibat permainan ataupun masih dalam 1 umpan crossing menuju kembali Yasin. 1, 2, 3 pemain yang harus menghentikan pergerakan Yasin. Sementara di sana ada Pria juga nampaknya masih cukup sulit Pria untuk memberikan 1 umpan menusuk ke arah kotak penalti. Bergeser kembali pada Agus. 1 serangan yang kembali coba ditata di sektor tengah, coba sedikit berputar. Nampaknya Never King melalui para pemain bertahan mereka yang hampir semua pemain coba menusuk ke area pertahanan dari kesebelasan Tapon. Pria bergeser kembali pada nampaknya Bagus masih sendirian. Bagus, Pria angkat dan mohon nampaknya ada Bayu masih cukup sulit nampaknya Bayu untuk melepaskan diri dari marking ketat. Jelas di sana ada sosok tentunya pemain bernama punggung 33 Rizky Bayu yang masih sering sekali terlibat duel-duel manja di sekitaran sebelah kanan. Sementara lemparan ke dalam kembali bagi kesebelasan Never King. Ya masih Bayu bergeser kembali 1 marking ketat, 1-4-1 marking. Masih ada Opal bergeser kembali. Nampaknya ada Pria angkat Pria Nana dan masih dalam jangkauan penjaga gawang Nana. Tidak sia-sia nampaknya Nana, pemain yang didatangkan dari Kabupaten Cianjur. Sementara masih dalam jangkauan bola rebound. Cukup beruntung nampaknya tadi dia Ozora ataupun di sana Iqbal Ozora yang kembali mampu memanfaatkan 1
bola finishing, ada bola rebound kembali yang terjadi persis tentunya di area kotak penalti dari kesebelasan Never King. Sementara ada benturan yang nampaknya terjadi di sisi pertahanan sebelah kiri dari tim Atapon. Kita nantikan El Capitano nampaknya dari tim Atapon yang masih tergeletak di tengah-tengah lapangan, dan masih kita nantikan bersama tentunya kondisi dari pemain Atapon yang jelas tentunya benar-benar serangan yang begitu cepat datang dari sektor sebelah kanan kesebelasan Never King yang banyak melakukan satu umpan-umpan terumpas, ada umpan diagonal, dan juga tentunya dominasi serangan yang masih coba ditata dari sektor sebelah kanan melalui pergerakan pria. Lemparan ke dalam dari kesebelasan Tapon. Iya, Tapon, ia nampaknya masih mencoba mengamankan defisit gol 1-0 dan masih dalam jangkauan. Tentunya Anik bergeser kembali pada Agus. Enak sekali pergerakan Agus. Anik melebar kemana ke arah bola dari tentunya Anik, ada Nopal, sementara Bayu dengan kecepatan lagi-lagi satu aksi individu dari sosok Bayu bergeser pada pria, ada cungkil bola kembali coba dijauhkan dari area box penalti. Benar-benar nampaknya pertahanan yang begitu rapat dari kesebelasan Atapon Bayu, dan masih dalam jangkauan tentunya para pemain bertahan pasan Atapon. Ini jelas permainan yang sudah sama-sama terbuka di babak kedua. Quick play, permainan power play, dan juga nampaknya serangan yang masih coba dibangun oleh kedua tim, masih sama-sama menemukan kebutuhan dari sektor kan. Ada Nopal pria bergeser pada Anik, sedikit terlambat nampaknya Anik, sementara Ajis juga masih dalam marking yang begitu ketat. Anak-anak Never King di sisi kanan kembali serangan yang coba ditata. Nopalka di sana, enak sekali ada Yasin, satu umpan diagonal Ajis, dan masih dalam sentuhan Idhar sendirian dan terlepas, dan jelas 1, 2, 3 langkah di belakang pemain bertahan. Lagi-lagi jelas Iqbal Ojora terlalu cepat untuk melepaskan diri ataupun coba merangsek. Jelas tentunya begitu luar biasa pengamatan dari asisten wasit 2AB. Jelas Iqbal yang sudah berdiri 2 langkah di belakang pemain bertahan. Sementara di sana ada kecepatan kembali dari Tata Whistler, juga berhasil nampaknya dijauhkan pemain bertahan. Jelas tentunya Rehan, 2 pemain yang kembali masih terlibat dalam benturan ataupun jelas tentu marking yang masih dipertontonkan oleh kesebelasan Never King. Di sektor tengah ada Ajis bergeser kembali, yang jelas Idhar juga masih cukup besar secara Opik, satu umpan Iqbal Ojora, Opik datang, dan nampaknya ada satu foul, ada satu sentuhan, dan jelas tentunya kembali berbuat satu tendangan bebas bagi kesebelasan Atapon. Kita nantikan, ini jelas punya Tapon yang berhasil melepaskan diri dari marking meter. Kita tunggu kembali di sisi tentunya sebelah kanan Ciwek. Oke, masuk. Iya, nampaknya satu tendangan bebas dari Iqbal Ujora masih berhasil dihentikan. Sementara ada satu persiapan salah satu pemain kelahiran Bangka Belitung yang dimiliki oleh kesebelasan Never King, ada Ojak Silalahi. Kali ini coba dipersiapkan, dan siapakah pemain yang bakal digantikan, dan kembali masih dalam sentuhan para pemain bertahan kesebelasan Atapon. Kita nantikan kembali akan dengan masuknya sosok Ojak Silalahi, kembali mampu menambah daya gedor dari kesebelasan Never King. Masih kita nantikan bersama. Yang jelas Agus bergeser kembali ke sisi sebelah kanan, permainan kombinasi dan juga tentunya ada aksi individu dari pria. Tarikan pergantian pemain dari kesebelasan Never King. Bagas keluar dan masuk Ojak. Bagas, pemain bernomor punggung 17 keluar dan masuk Rojak nomor punggung 14. Iya, kembali masih kita tunggu dengan masuknya
Ojak di sisi sebelah kiri akankah kembali mampu menambah daya gedor dari kesebelasan Never King guna menyamakan kedudukan ataupun defisit gol. Mau waktu kita ini Karena banyak. Nunggu lah. Ya, oleh masih ada serangan yang belum terhenti dari kesebelasan Never King melalui pria juga masih dalam kontrol penjaga gawang Nana yang nampaknya hingga saat ini masih tampil cukup konsisten. Ada satu jangkauan, tentunya Idhar, pemain yang didatangkan dari timur, tentunya Kabupaten Cirebon. Idhar salah satu jebolan BK Porda Kabupaten Cirebon yang masih bermain begitu enak di sektor tengah. Tendangan bebas Subi masih kita nantikan, berancang-ancang Subi 1, 2, 3 langkah Subi, ada satu penyelamatan dan tentunya ada Opang yang sedikit agak bergeser ke sektor tengah dan sentuhan pertama tentunya dari Ojak. Oh, nampaknya gagal kembali umpan ataupun serangan yang coba ditata oleh kesebelasan Never King Yubi, dan kembali masih dalam jangkauan tentunya penjaga gawang Wibeja Ciweba. Enak sekali nampaknya satu aksi individu kembali. Ada Hajiz angkat jauh menuju area pertahanan dan Yasin yang kembali masih mendapatkan marking, dan kembali ada satu kesempatan, ada satu peluang yang nampaknya hadir bagi kesebelasan Never King. Lagi-lagi masih benar-benar tertata begitu rapi pertahanan dari kesebelasan Tapon. Bergeser kembali pada Tata Whistler, masih Tata Whistler, Abim Tata Whistler. Enak sekali umpan yang kembali coba disodorkan oleh Tata Whistler. Gagal nampaknya Tata Whistler untuk mencoba mencari keberadaan dari sosok Idhar. Sementara di sisi pertahanan sebelah kanan, kecepatan dari Rizky angkat bergeser kembali, satu umpan dan ada satu tarikan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Iqbal Ujora. Cukup beruntung nampaknya pergerakan yang begitu cepat dari Iqbal Ujora. Ada foul yang kembali terjadi. Sementara untuk besok sore jangan sampai Anda lewatkan di hari pertama putaran kedua kesebelasan Gamas FC versus kesebelasan Gempol FC. Dua tim yang tentunya sama-sama datang dari wilayah barat Kabupaten Cirebon. Derby panas wilayah barat Kabupaten Cirebon yang tentunya akan tersaji di hadapan kita, dan masih dan jelas wow, Subi nampaknya kali coba menusuk namun justru ada kartu kuning yang keluar dari saku pengadil lapangan, memaksa kembali. Oh, ada satu tekanan belum pada TKP ataupun tendangan bebas bagi kesebelasan Never King Agus. Sementara di sisi sebelah kanan nampaknya serangan yang coba diawali Aji juga nampaknya masih agak sedikit tersendat. Masih benar-benar cukup disiplin para pemain bertahan dari kesebelasan Tapon SB yang hingga saat ini masih coba mempertahankan keunggulannya. Masih kita nantikan kembali ada satu sapuan dari El Capitano. Jelas tentunya Anik bergeser kembali pada Yasin, masih dan Yasin juga masih nampaknya cukup, dan sementara Biden masih dalam jangkauan kembali penjaga gawang Nana. Nampaknya kembali nampak agak sedikit terlambat dan jelas nampaknya ada satu foul yang terjadi persis di depan sang pengadil lapangan. Belum serangan yang benar-benar begitu sangat luar biasa, kecepatan Aziz dan juga tentunya di sana ada ketenangan dari penjaga gawang Nana Bayu. Ia nampaknya kembali masih dengan conditioning yang benar-benar sangat luar biasa. Ada kontrol dan kembali nampaknya di sana ada Akbar, sedikit berputar-putar Akbar. Nampaknya terpotong pergerakan dari Akbar. Begitu cepat sekali nampaknya Yasin, dan satu umpan tertuju kembali pada Anik juga nampaknya masih cukup sulit. Ada satu dorongan yang dilakukan Anik di area pertahanan. Benar-benar nampaknya pertahanan yang cukup berlapis-lapis dari kesebelasan Tapon yang hingga saat ini nampaknya masih cukup sulit untuk dijebol ataupun coba mencari sisi celah. Tapi masih kita nantikan ada satu umpan cungkil bol
dari topik juga masih berhasil dijauhkan dari area box penalti. Sementara Yasin dengan ketenangannya, satu sisi dengan satu kenyamanan, satu umpan tertuju Anik juga nampaknya coba dibiarkan bola yang kembali jauh meninggalkan lapangan, memaksa kembali lemparan ke dalam bagi kesebelasan Tapon. Ia lemparan ke dalam, nampaknya kembali sudah dilakukan bola dan kembali nampak satu serangan menuju area kotak penalti. Yang jelas nampaknya Nana yang masih tampil cukup solid, tampil cukup tenang. Masih kita nantikan kembali aksi yang coba dilakukan oleh kesebelasan Tapon melalui nomor punggung 8 mereka. Yang jelas ada Idhar, juga masih lebih dekat dengan Agus. Pemain bertahan dari kesebelasan Never King Bayu masih kita nantikan. Cukup beruntung nampaknya di sana Nana keluar dari sarangnya dan masih ada satu persiapan di sisi sebelah kanan. Pergantian pemain dari kesebelasan Tapon. Akankah dengan masuknya sosok Sunardi, pemain dengan genre bertahan, cukup puas pelatih dari tim Tapon 1-0. Jelasnya masih ada banyak waktu dan kesempatan kesebelasan Never King untuk menyamakan ataupun kembali berbalik unggul. Yang jelas di sisi tengah ada Ajis yang bergerak begitu cepat. Ada Ajis dengan sentuhan magicnya bergeser. Oh, nampaknya Iqbal Ojora yang sudah bergeser ataupun sudah melakukan deliberasi, dan jelas tentunya kembali ada satu kartu kuning keluar dari saku pengadil lapangan, dan Iqbal Ojora menjadi pemain kelima yang mendapatkan hadiah kartu kuning dari sang pengadil lapangan Fajar Pahlevi, salah satu dengan lisensi nasional keponakan dari Torik Al-Qadiri. Yuk, masih dari sisi pertahanan nampaknya Tata Wisler juga masih cukup sulit untuk melepaskan diri dari marking yang begitu ketat. Rehan bergerak di sisi sebelah kanan. Tata Wisler masih sendirian. Nampaknya Tata Wisler bergeser kembali pemain anyar yang baru saja masuk. Di sisa waktu babak kedua, akankah satu kombinasi dari Sunardi mampu memberikan permainan berbeda? Yang jelas ada satu salah yang coba dilakukan oleh Sunardi. Sementara jelas ada kecepatan dari Yasin bergeser kembali. Di sisi pertahanan ada Ajis bergeser lebih cepat. Satu umpan diagonal juga namanya coba mencari celah di penjaga gawang Nana, namun ketenangan dan juga satu aksi permainan yang cukup menawan dari sosok Nana. Yang jelas masih unggul 1-0 kesebelasan Tapon FC. Sementara untuk besok sore jangan sampai Anda lewatkan menjadi laga pembuka di putaran kedua, di mana kesebelasan Gamas versus kesebelasan Gempol FC besok sore. Yuk kembali, jangan sampai Anda lewatkan laga yang tentunya akan sangat luar biasa menuju fase perempat final. Kesebelasan Gamas versus kesebelasan Gempol FC. Yuk, masih nampaknya serangan yang bertubi-tubi datang dari sektor second line. Nomor punggung 3 ada Ajis bergeser memasuki area kotak penalti. Juga ada satu heading bola dari pria, juga masih terlepas pria. Sementara di sana ada kecepatan dari Tata Wisler. Ia jelas cepat sekali pergerakan Tata, dan wow, ada dorongan yang dilakukan oleh Agus, sosok pemain bertahan yang dimiliki oleh kesebelasan Never King. Agus yang juga merupakan salah satu pemain jebolan dari BK Porda Kabupaten Cirebon. Hingga saat ini masih tampil begitu menawan, tampil begitu enak sekali. Di sisi kanan umpan panjang Bayu, dan Bayu masih sendiri di sana, masih dalam jangkauan. Coba kembali dijauhkan dari area box penalti hingga memasuki batas waktu normal. Tentunya di babak kedua, kedudukan masih 1-0 menghiasi layar kaca kami. Pertandingan yang masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif
oleh Info Tarkam Cirebon, Seci Ayu, Maja Kuning, juga tentunya pihak YouTube Tiposi Apines, juga melalui tentunya jepretan tajam AA Robi Ganteng Fernandes. Luar biasa tentunya gelombang serangan yang ditata kesebelasan Never King maupun kesebelasan jelas tentunya Tapon yang masih berusaha mempertahankan keunggulannya hingga saat ini, masih benar-benar tertata begitu rapi. Sementara serangan Mbak Tsunami Aceh yang datang bertubi-tubi dari kesebelasan Never King hingga saat ini nampaknya masih benar-benar cukup sulit untuk membobol blokade pertahanan bak tembok Cina yang dimiliki oleh kesebelasan Tapon FC. Tapon dia nampaknya bisa nih benar-benar dengan kombinasi pertahanan yang sangat luar biasa dan masih dalam jangkauan permainan. Ada Rojaka yang bergeser dan ada satu umpan menusuk Bayu dan bolanya gol. Bayu akhirnya berhasil mengeliat jala dari Nana, ketenangan yang terusik dari penjaga gawang Nana. Tentunya ada satu sentuhan kerjasama yang begitu matang diawali di sisi sebelah kanan, pergerakan dari Rojak, akhirnya ada satu gol berkelas dari Bayu yang jelas mampu menyamakan kedudukan di penghujung babak kedua. Langsung nampaknya direspon dan kembali ada satu sapuan dari Idhar. Wow, semakin panas nampaknya serangan yang datang bertubi-tubi. Yang jelas mangan gorengan ning pinggir kali. Ada gol indah sekali melalui satu lesakan Bayu. Wow, yang nampaknya di sini benar-benar menjadi laga pamungkas, laga yang benar-benar sangat luar biasa, laga yang benar-benar amazing, laga dengan sentuhan-sentuhan magic para pemain depan. Yang jelas ada satu serangan kembali datang dari sosok ataupun di sana ada kecepatan dari Nopal, bergerak begitu cepat Iqbal Ojora yang masih dalam kawalan, marking begitu ketat, one marking juga nampak. Ada satu kombinasi serangan dan satu umpan long ball Anik Opik. Wow, ada Subi masih dengan jangkauan. Tentunya Subi. Sementara di sana ada Agus yang sudah bersiap sudah masih kita nantikan dan kita tunggu. Oh, ada yellow card yang keluar dari saku pengadil lapangan Agus yang tadi nampaknya dengan satu aksi pergerakan pemain di penghujung babak kedua. Nampaknya ada satu kesempatan tendangan bebas dengan sepis dan juga jarak tembak yang cukup lurus. Ada satu kesempatan, akankah melalui tendangan bebas kembali kesebelasan Tapon mampu untuk menyelip bebas gol? Masih kita nantikan bersama Tata Whistler. Nampaknya hanya berjarak sekitar 1 jengkal di atas Mister Gawang Ciweb. Yang jelas tentunya di penghujung babak kedua ada satu kesempatan, ada satu tendangan bebas yang masih berada tipis di
atas Mister Gawang Ciweba. Akankah ini menjadi serangan terakhir? Dan iya, benar saja, pertandingan di sore harus berakhir dengan drama tendangan adu penalti. Laga pamungkas, laga yang benar-benar membuat jantung kita dibikin dak dikduk der dak dikduk dreng. Yuk kembali menantikan persiapan menuju